Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada romans di alim, banyak ini ya. Didoain main semangat apa? Makan kacang dulu di belakang. Salamnya doa, jangan yang kompak. Yang pakainya itu seragamnya ibu udah kompak dulu. Saya doain, yang jual salam duitnya banyak, utangnya lunas. Membangun utang lunas, amin itu biar bener omongannya. Saya doain yang jual salam tambah berkah, tambah rumah, tambah sawah, tambah mama. Pokoknya yang salah semuanya hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil husna bi Muhammadin wa anqadna min julmatil jahli wat tayajir. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النحور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان وعما تجمه الجنان من التصديق بها والإذعان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتحية وأهباب وإكرام على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وهمتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وبارك وكرم ومجد عليه وعلى آله. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم harisun alaikum anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'dama mawlidi kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Wa qala ba'du ulama sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima li nabiyyin ismuhu Muhammadun ya maulaya alladzi lam yazal fadluhu alaina amma ba'du. Hadirin mukarramin yang sama-sama saya cinta, yang sama-sama kami muliakan dan kami cintai, para kiai, para asatidz, para ustaz, wabil khusus yang sama-sama kami muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rashid, Allah berikan sehat afiat. Al-Mukarram Al-Ustaz Munding Sardi, ya Allah berikan sehat afiat. Bapak Ketua BKM Masjid, Bapak Makmul, Allah berikan sehat afiat. Ketua lingkungan kita, Bapak RW, Bapak RT, para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bisa bermuwajahah. Ya, bagian hidup orang bagaimana enggak, yang penting bisa pada kumpul, biar pada sehat, pada kumpul, ya. Emang hidupnya gimana? Bagian hidup bagaimana yang penting bisa pada bisa kumpul, jangan pada bubar. Ya. Kata Ustaz Akrimah, anak jangan pintar semua, ntar pada melayat ke sana kemari. Desain yang baik hati, ya. Desain yang baik yang kurang pintar setia sama maaf baba biasanya.
disuruh ke sono nyamperin, disuruh kemari nyamperin ya. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka ta'zim acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul perlu, boleh kagak maulid boleh, kita ta'zim, kita ngumpul. Ketawa jangan pada bubar, kita kumpul. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku telah menciptakan kalian wa qabail, dari macam-macam suku, dari macam-macam penjuru, dari etnis, dari jenis apapun, lita'arafu, untuk saling berkenalan, saling sosialisasi, saling bantu-membantu, karena manusia adalah makhluk sosial. Lahir kagak bisa dewek, mati dikubur sama orang. Itu manusia. Gak peduli dari warna apa kita berasal. Ada yang warna hijau, kuning, merah, semuanya kita kumpul dalam acara ta'zim Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Khalaqo artinya menciptakan. Ja'ala artinya menjadikan. Kalau khalaqo Allah menciptakan dengan secara mutlak, dengan tanpa bantuan manusia, dengan tanpa ikut campur tangan manusia. Kalau ja'ala Allah menjadikan, namun di situ ada sisi usaha dari kita. Kalau khalaqo sudah mutlak, Allah sendiri langsung yang menciptakan dan menentukan dengan tanpa campur ikut tangan manusia. Kalau ja'ala Allah menjadikan, namun di situ ada sisi ikhtiar, halatal ikhtiar, ada sisi kita di situ harus berjuang dan berusaha. Khalaqnakum min dzakarin aw unsa, sudah ditentuin sama Allah laki-laki perempuan. Wa ja'ala bainakum, dan kata-kata ja'ala agar kalian bisa berkumpul dengan Allah, agar kita bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa kompak. Dengan caranya kita juga harus ikut serta, ikut andil di situ di dalamnya. Mudah-mudahan sebabnya kita kumpul di sini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang yang mau ngeluarin 1 dirham, 1 perak aja untuk ta'zim Maulid Nabi besar Muhammad, kana rafiqi fil jannah, nanti dia akan menjadi sahabatku, teman dekatku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Barang siapa yang mau ta'zim, mau menghormati, mau membantu, ikut serta, ikut andil dalam perayaan Nabi besar Muhammad, faqad ahya al-Islam. Sungguhnya dia akan menghidupkan agama Islam. Waqala Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhruj minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang mengeluarkan 1 dirham udah dijanji sama Sayyidina Utsman gak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan keadaan membawa Islam, membawa iman.
Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga dengan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak dalil-dalil tentang maulid biar kita pada ingat, biar kita pada ngumpul, biar kita pada bersatu untuk menghormati ta'zim Nabi Muhammad. Biar pada berkumpul, karena kita kumpul yang banyak kayak gini nih, ini berapa orang nih? Berapa ribu nih? 1, 2, 3, 1 juta, 2 juta. Banyak amat Roma ini. Ya, parkirannya udah kelihatan lah. Udah nggak kelihatan parkirannya, ketutupan ya sama tembok. Ya, saking semangatnya menghadiri maulid. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beliau mengatakan dalam qaulnya, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah ala wa illa hafatil malaikah wa amamullahu bi rahmati wa ridwan. Gak kumpul suatu kaum, suatu masyarakat untuk peringatan ta'zim maulid Nabi besar Muhammad illa hafatil malaikah, terkecuali ada pasukan malaikat yang ikut serta ikut hadir. Berapa jumlahnya Allah alam, kita nggak tahu, hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Wa amma mahumullah birahmati wa ridwan, dan Allah akan memanggil, Allah akan mengingat wajah kita satu persatu bahwa si B yang hadir di sini udah ditegaskan nama Allah, nanti dia akan ku rahmati dan akan ku berikan ridha kata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa kali maulid kita. Sedikit cerita dari kehidupan Nabi besar Muhammad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qul naqussu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Setiap diceritakan tentang cerita-cerita orang yang soleh, orang nabi yang terdahulu, para terdahulu salafun soleh, yang diceritakan tentangnya kegiatannya sehari-harinya, ibadahnya, maka akan menambahkan iman kita, akan menambahkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad, walaupun Nabi akhir zaman, walaupun Nabi penutup segala Nabi, nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Sekarang bisa dari sini nggak mampu orang gini, mimpi lebih mau ketemu itu begini, jadi Nabi lagi, tangkap gak terasa ini. Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad. Yang pertama adalah tentang penciptaan cahaya Rasulullah. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dia mengatakan dalam syairnya, bi annahu awalul khalqi mawjuda wa asyrafuhum mawluda fastaudat ala hadan nuril mubin. Nabi besar Muhammad SAW walaupun Nabi akhir zaman, tapi cahayanya sudah diciptakan dari sebelum apapun yang Allah ciptakan. Cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu riwayat yang menceritakan, yang pertama kali adalah yang Allah ciptakan nur Nabi besar Muhammad. Kemudian Allah ciptakan suatu pohon, namanya syajaratul yakin, pohon keyakinan. Allah ciptakan juga mir'atul haya, ada cermin yang malu di situ. Yang pertama Allah ciptakan nur Nabi Muhammad, kemudian di situ Allah ciptakan pohon yang namanya syajaratul yakin. Yang ketiga Allah ciptakan mir'atul haya,
cermin yang buat ngaca. Pada saat itu nur Nabi Muhammad Allah letakkan di atas pohonnya, di atas pohon Syajaratul Yakin. Kemudian cahaya tersebut nur Nabi Muhammad bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 tahun. 70.000 tahun. Mau apa kira-kira? Lama. Orang itu paling mentok-mentok 70. Ya. Bagus 80. 90 ke jarang-jarang. Ya. Biarin. Umur walaupun masih sedikit, insya Allah mudah-mudahan kita dengan hidup pada berkah, pada sehat, rezeki pada lancar, anak yang sekolah pada lancar semuanya, jadi anak yang soleh. Banyak berkah manfaat yang ada. Kemudian cahaya tersebut Allah letakkan di atas pohon, bertasbih selama 70.000 tahun. Dan kemudian di hadapan cahaya tersebut Allah letakkan Mir'atul Haya, cahaya cermin malu. Ketika cahaya tersebut melihat cermin, kemudian dia bercermin di situ, maka dia terpukau, takjub. Apa takjub bahasanya? Kaget gitu. Wah, keren bener. Ternyata dia melihat cahayanya sendiri itu takjub. Asal ngasih hukum, sangat indah cahaya tersebut, sangat bagus, sangat indah. Kemudian ketika dia ngaca di cermin tersebut, akhirnya cahaya tersebut meneteskan keringat. Ada 6 tetes keringat. Dalam riwayat disebutkan tetesan keringat yang pertama Allah jadikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetesan keringat yang kedua Allah jadikan Sayyidina Umar bin Khattab. Tetesan keringat yang ketiga Allah jadikan Sayyidina Utsman bin Affan. Tetesan yang keempat Allah jadikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Tetesan keringat yang kelima Allah jadikan satu bunga mawar yang nanti di surga ini mawar semerbak dari surga 1, surga 2 sampai 10 pintu surga semuanya wangi semerbak dari mawar tersebut. Baru tetesan keringat Nabi doang di situ. Luar biasa. Tetesan yang keenam yang terakhir, Allah jadikan para anbiya dan rasul, jadikan orang-orang yang soleh. Tuh, makanya enak di orang soleh dari tetesan keringat Nabi besar Muhammad. Nah, kalau bejat dari apa? Orang ada yang manusia diciptakan dari tanah. Bejat dikit dari tanah longsor. Udah kebakaran bejat dari tanah sengketa gitu. Tanah rambutan warisan. Insyaallah. Itu baru keringat atau tetesan keringat nur Nabi Muhammad. Saking indahnya. Hadirin hadirat yang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau masuk dalam kandungan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam syairnya, "Wahina ma hamalat bihi Aminatun lam tashku syai'an yakutu niswana wa biha ahatul lukum min rabbis sama afsalada wal hamma wal ahzana." Sayyidah Aminah, Bunda Aminah, Bunda Nabi besar Muhammad. Wahina ma hamalat bihi Aminatun lam tashku syai'an yakutu niswana. Ketika mengandung Nabi Muhammad, tidak pernah sedikit pun merasakan kesulitan, tidak pernah. Tidak pernah sedikit pun merasakan kesengsaraan, tidak pernah. Tidak pernah merasakan keresahan, kesusahan, tidak pernah. Karena kenapa? Wabiha ahadun min rabbis sama aksalada wal hamma wal ahzana. Karena Allah yang maha mulia telah menitipkan cahaya di perut Aminah yang membentuk Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi besar Muhammad. Ngidah pada pernah, Sayyidah Aminah tidak pernah ngidah. Ya. Lantas sayangnya hidup niswana, tidak pernah merasakan sakit seperti bagaimana sakitnya manusia biasa ketika hamil. Ya. Kalau mama sekarang beda.
Baru sebulan 2 bulan udah ngidam lagi. Bahkan sebelum aku tuh udah ngidam, udah uwe gitu. Pak, ya saya mau yang sebelah ke sana. Rumah di sini, pengen galah sebelah. Pengen dalam makar martabak galah dua loyang gimana? Katanya ngidam. Ini bawaan apa? Ini bawaan si Dede ada di perut. Bisa yang bocor gitu. Sekarang kita tanya ya. Bocah mana yang belum keluar udah ngerti sebelah siapa itu? Mondong alasan gitu ya. Kalau mau ini bocah kayaknya ini Dede pengen sebelah, aku Dede pengen makan ini. Bocah mana yang belum keluar pengen sebelah udah ngerti mana? Belum ada gitu ya. Belum ada tuh makanya alasan gitu. Ya, tapi karena bapak sayang ininya dianterin ya. Di sini banyak kayak yang sebelah tuh mereka pengen sama Ciputat mah. Di sini mau emang begitu lagi. Ada seorang yang jauh mah, sekarang muter-muter main gitu. Itu kalau mama dia sekarang. Tapi Sayyidah Aminah ketika mengandung Rasulullah nggak pernah sedikit pun merasakan kesengsaraan, nggak pernah kesakitan, nggak pernah. Wa tajallatil anwaru min kulli jihatin fa waqtil miladil musyafa'ihana. Ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, seluruh cahaya dari penjuru dunia di barat dan di timur, selatan dan di utara mengelilingi Sayyidah Aminah karena akan lahir seorang putra mahkota pilihan Al-Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kubaili fajrin abradat syamsan wa dhahara al-habib mukarraman wa musawwar. Lahirnya kapan? Wa kubaili fajrin abrazat. Wa kubaili fajrin. Kubail itu dalam ilmu nahwu namanya isim tasghir. Qablu sebelum, tapi kubailin sebelumnya sedikit dong. Ya, sebelumnya sedikit. Abdun hamba, ubaid hamba kecil namanya isim tasghir. Wa kubail fajrin abradat syamsan huda dhahara al-habib mukarraman wa musawwar. Beliau lahir sedikit lagi mau terbit fajar. Sedikit lagi mau pagi. Matahari mau nongol, Nabi Muhammad lahir. Sedikit lagi mau terbit fajar. Abradat syamsan huda dhahara al-habib mukarraman wa musawwar. Lahirlah Al-Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami beliau menceritakan dalam kitabnya Ni'matul Kubra al-Alam di Maulid Nabi Syafil Anam. Beliau menceritakan selama 9 bulan. 9 bagaimana ini? Ini 9 bulan susah. Selama 9 bulan Rasulullah dikandung oleh Sayyidah Aminah. Dalam kandungan Sayyidah Aminah, setiap bulannya nggak berhenti, nggak kunjung nggak berhenti, nggak pernah sepi. Didatangi oleh seseorang yang penuh dengan cahaya, banyak orang yang penuh dengan cahaya. Di bulan yang pertama, Rasulullah dikandung di bulan yang pertama. Ada orang yang sangat putih, pakai jubahnya putih, wajahnya penuh dengan cahaya, wanginya sumerbak, datang menghampiri Sayyidah Aminah. Assalamualaikum marhaban ya Habibi. Salam sejahtera padamu wahai Nabi Muhammad. Selamat datang alaihi wasallam Nabi Muhammad. Sayyidah Aminah nanya, "Man anta wa madza turid?" Siapa kamu, apa mau kamu datang ke sini? Langsung dijawab, "Anak Adam Abul Bashar." Abshiri ya Aminah. Qad hamalti Sayyidil Bashar. Wahai Aminah, engkau orang yang beruntung. Kau telah mengandung seorang Sayyidil Bashar, seorang raja daripada manusia, itu Nabi SAW. Di bulan kedua, Assalamualaikum marhaban ya bihabibi. Ucap lagi, Aminah nanya lagi, siapa engkau? Mau apa datang sini? Anasyid itu adalah Nabi Syid. Tahu Nabi Syid? Nabi Syid tahu ya? Pernah kali dengar mah? Ya.
jangan sinetron mulu, SCTV, sekali-kali ngaji ya. Tapi alhamdulillah bapaknya ibunya Romani di sini pada pernah mengaji ya. Tapi kalau sekarang dibandingkan dari sinetron gimana? Ntar berangkatnya udah doa sinetron dulu. Mana sekarang si Jeffrey pindah ke depan lagi ya. Jangan, kita boleh senang boleh, bilang boleh, tapi namanya ngaji harus lebih utama. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa imanun li kulli mahabib wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Ngaji belajar. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Ilmu itu adalah perhiasan bagi orang yang memilikinya. Kita kadang sudah mau Idul Fitri ke pasar belajar ya. Niasinnya jadi kita beli baju boleh nggak? Boleh. Cari baju yang paling mahal, yang paling bagus buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, batin kita harus dihiasi dengan ilmu, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlun wa imanun li kulli mahabib, karena ilmu itu adalah segala setiap pujian menuju kepadanya. Itu ilmu. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari harus ada nutrisi ilmu yang masuk ke diri kita. Kagak makan sehari lemes. Ya. Benar. Kagak minta. Enggak, saya rasa rokok masih tahu gitu ya. Kalau sini sudah saya nggak bisa gitu. Nggak bisa saya. Agak minta sehari pemain lemas benar. Ah, elah. Kayak sayur. Lemas kayaknya kan. Kalau minta sehari lemas. Udah makan belum? Udah makan belum? Baru nyarap lontong doang dia mati. Siangnya uli 3 potong. Sorenya pukul sama kebaca. Orang kita kalau mau tahu nasi belum minum namanya. Orang kita gitu. Kalau cuma Indonesia semua gitu kali. Bersarapan belum. Baru mie ayam dong bikin mangkok. Minum dong. Kue bacang udah habis 3. Sama gorengan 3. Minyak apa tuh namanya? Sama kacang sendiri tuh. Gimana makan kacang? Ada kacangnya. Kalau kata aku suruh berangkat beda kacang yang bungkus. Berkah ya, insya Allah berkah adanya. Hiasi diri kita dengan ilmu. Jangan sampai sedetik pun gak ada ilmu yang sampai. Minimal kalau nggak bisa setiap hari ya setiap seminggu sekali kita ngaji. Ibu-ibu biasa itu kalau pagi kalau ngaji. Bapak-bapak Jumat biasa ngajiannya. Ya ibu-ibu pagi hari dari Rabu, Senin, Selasa, alhamdulillah setiap hari. Ini wasbahi buhuril fawaid. Berenang, tenggelam di lautan ilmu. Hadirin hadirat, hadirin mahadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu ceritakan. Tidak hilang lagi. Orang bisik ya, boleh. Ngetes ini mah. Berarti ada enggak gitu. Alhamdulillah. Masih ada yang dengerin dengan bisik. Kedua, assalamualaikum, marhaban bi habibi. Ya, man anda madatuin, siapa engkau, apa ngomong? Kata Nabi situ anasyid. Qad hamalti bin Nabi Rais. Wahai Aminah, engkau telah beruntung. Engkau telah mengandung dari pimpinannya para nabi, para pimpinan Anbiya dan Rasul Nabi Muhammad. Terus sampai yang ketiga, berdatangan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Isa, Nabi Musa. Terus berdatangan setiap bulannya sampai bulan ke-9. Kalau Nabi Muhammad didatangi sama Nabi setiap bulannya. Kalau kita mau siapa? Boleh sedikit dulu. Di Romawi kesana begini. Begitu udah. Ya. Nabi Muhammad setiap bulannya selama 9 bulan sebulan sekali dikunjungi sama para nabi. Ucapin ahlan wa sahlan. Assalamualaikum ahlan wa sahlan bi habibi. Salam sejahtera untukmu wahai kekasihku Muhammad. Wahai Aminah, engkau telah beruntung, telah mengandung Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Nabi bisa mulia seperti itu? Karena Nabi adalah Al-Mukhtar, Al-Mustafa pilihan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril. Innallaha qad ahabba fulanan fayuhibbuhu Jibril wa yunadi Jibril summa yunadi Jibril. Innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu man fi as-sama wa yud'u lahu wa yud'u qabul fil ahlil ardi. Allah kalau udah cinta sama hambanya, kalau udah senang sama hambanya, Allah panggil Jibril, ya Allah, umumin, bilang saya lagi demen sama seorang yang ini. Umumin di langit sana, penduduk langit, seluruh malaikat, saya lagi demen, lagi cinta sama dia, lagi cinta sama Nabi besar Muhammad. Terus kemudian Nabi Jibril bilang, umumin, langsung dibrokes, di grup langsung tuh, langsung dibrokes. Wahai penduduk langit, Allah lagi cinta sama si Fulan bin Fulan. Akhirnya malaikat yang di langit seluruhnya berkumpul, ngebrokes seluruhnya itu. Bahwa Allah lagi cinta, lagi demen sama seorang. Kalau penduduk langit udah tahu, udah ngasih tahu, langsung diterima oleh penduduk bumi. Para manusia mana sebagai manusia yang cinta sama Nabi besar Muhammad. Kalau kita ingin berada di barisan Nabi besar Muhammad, kita ingin berada di belakang Nabi Muhammad, kita ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad dan diakui mendapat syafaat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Amin sama gitu. Jadi lemas begini. Sebenarnya ada di belakang ada yang salam semangat banget dari yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyangan kacang kali itu. Ada kacang? Ada. Oh, kagak bakal hilang kacang udah cara gini mah. Kalau kagak habis bungkus bekal berkah ya. Makanya kata Imam Al-Fakhrur Razi, dia mengatakan, man hayya'a to'aman lima walidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fahasyarahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah ma'fir qatil ulam minan nabiyyin wa kana fi ala iliyin. Barang siapa seorang, barang siapa ini mah, barang siapa tahu gitu, seorang yang mengeluarkan makanan, mungkin kalau sekarang kacang dong itu ya, jangan nanti kita tahu kacang ada nih, hah? Ada kacang? Ada. Kalau zaman sekarang kacang yang komak gak ada, yang umroh jarang. Jadi haji cuma sekali. Ya mudah-mudahan di sini bisa haji, bisa umroh semuanya. Insya Allah dong kalau di tempat kayak gini, insya Allah kabul semuanya. Kata Pak Harun Ar-Razi, barang siapa yang mengeluarkan walaupun satu makanan, walaupun cuma segelas air, walaupun cuma kacang dong sepiring, walaupun cuma makanan sedikit, dikirakan oleh Nabi besar Muhammad, dan dia mengagungkan ada orang yang kumpul di bawah Nabi besar Muhammad, Allah Ta'ala yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat dikumpulin sama siapa? Firqatul ula minan nabiyyin, di rombongan barisan pertama sama para nabi, nggak tahu tanggung karena memuliakan Nabi besar Muhammad. Wa kana fi ala iliyin, surganya paling atas sudah dijamin. Udah dijamin, ngomong takut. Ya elah cara maulid. Kalau apa yang penting ngaji. Apa? Yang penting ngaji. Makan belakangan lapar ke bagian. Kau bagian keluar gitu. Bagian apa tuh banget dah. Mau apa kayak gitu, yang penting ngaji. Yang paling penting ta'limnya, ngajinya. Berseragam tuh ya, mama berseragam di sana. Depan rumah saya musola ini. Itu kalau setiap hari Rabu tuh
Udah mulai pagi, orang yang belum bangun udah pada sholat. Mererot kan sama kemari, ada yang hijau-hijau bilang jemur jalan. Tapi jemuran berjalan tuh harus makannya. Pas kita tengok, lihat, pas ngaji ada yang senderan, ya udah seragamnya bagus. Utang pakai yang penting seragam bagus nih. Makanya saya doain utangnya lunas. Makin buat ngaji, niatin. Ya Allah, saya maju untuk ngaji, untuk ibadah kepadamu. Saya mau kena untuk sholat, untuk beribadah kepadamu. Saya mandi untuk ibadah kepadamu. Saya makan untuk buat beribadah kepadamu. Makanya kata Rasulullah, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya bi husnil niyyati yasiru amal akhirah. Ada berapa banyak amal-amal dunia, makan dunia, motor dunia, baju dunia, tapi dia bisa menjadi amal akhirat karena di husnul niat, karena baik ini. Ya Allah, saya beli baju, utang-utang mau pakai. Asalkan rezeki saya mencari, ya Allah. Dilancari rezekinya, makin utang-utang enggak. Ya. Sebuah 20.000, gara-gara utang jadi ngaji gitu. Sebaliknya, gara-gara utang itu jadi orang ngaji gitu ya. Ya, Insya Allah, banyak orang di sejarah itu banyak. Ya. Itu salah satu kemuliaan Maulid Nabi besar Muhammad. Cuma ngeluarin makanan dong nih kayak begini. Apa namanya itu snack ya? Ulah. Snack ada isinya lontong, ada isinya apa kacang di bawah gitu. Waji, besok waji yang ada ya. Waji, yang boleh rengges gitu waji. Atau gitu ya. Oke, waji gak enak. Cuman gara-gara ngeluarin makanan sedikit doang, udah dijamin sama ulama. Nanti hasyarallahu ta'ala yaumul qiyamah ma'firqatul ulam dan nabiyyin. Allah kumpulkan bersama para nabi di barisan pertama. Amin ya rabbal alamin. Itu baru merayain doang. Ada yang nyumbang 10 juta, 20 juta ya. Ada sini. Ada panitia yang nyumbang gitu. Yang ngasih juga ada. Doa sama Allah, ya Allah, jadikan saya orang kaya, duitnya banyak. Limpahkan rezeki saya yang banyak, yang luas kami. Biar apa? Biar nanti ada murid bisa nyumbang 50 juta jangan tanggung-tanggung. 50 juta. Doanya bagus. Apa sudah kaya? Lupa lagi ya. Diingetin marah gitu. Walaya dibilah menjalik semua kita dilindungi dari Allah. Apa oleh Allah SWT. Kemudian udah ada detik-detik kelahiran Nabi besar Muhammad, sekarang kelahirannya. Nabi Umar mengatakan dalam syairnya, Wulidal Habibu fakharahalan sajidan lillahi ma tasyama wa barona wa ri'ayatul maulatu hitu bi Ahmadin fi kulli hinin batinan wa ayana. Nabi besar Muhammad terlahir fakharahalan sajidan lillahi asyama wa barona. Terlahir dalam keadaan sujud tanpa sedikit pun mengeluarkan darah. Nabi besar Muhammad enggak taat tanpa sesar ya. Nah, Sayyidah Aminah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengandung cahaya Allah berupa Nabi Muhammad. Fakharahalan sajidan lillahi ma tasyama wa barona. Lahir dalam keadaan sujud. Lahir dalam keadaan suci. Jarinya menunjuk ke langit seakan-akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelahiran Nabi besar Muhammad. Subhanalladzi antaqa asjaran wa ahjaran tuhjilu Mustafa subhana. Kemudian ketika beliau lahir Nabi besar Muhammad, keadaan sujud, keadaan terputus tali pusarnya, keadaan terhitam. Kemudian subhanaman antaqa asjaran wa ahjaran tuhil Mustafa subhana. Kemudian burung-burung yang berkicau mendoakan Nabi Muhammad ikut bahagia, ikut senang. Pohon-pohon juga sama ikut bahagia, ikut senang atas Nabi Muhammad. Batu-batu semuanya berbicara atas kelahiran, senang atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita gembira, kita senang, kita ta'zim, kita hormati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad. Kata siapa kagak boleh? Boleh. Udah ngaji-ngaji udah ikutin para ustadz kita, para guru kita. Kalau tanya kata siapa boleh, kata ustadz kita mah. Datangin ke ustadznya pokoknya jawab. Ya, ustadznya udah ngaji kita pun udah berjus-jus tuh ya, bisa bukan jus melon. Udah banyak kita ngajinya. Karena Maulid mereka nggak boleh. Pohon-pohon aja lagi apa? Pohon-pohon aja ikut senang, ikut gembira, ikut berbicara. Batu-batu aja yang benda mati ikut berbicara pada saat itu. Awan-awan semuanya ikut berbicara, burung-burung berkicau, semuanya semua mendoakan dan bersyukur, senang atas gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut senang, ikut gembira. Ini saya mau tanya, kira-kira senang apa enggak? Gembira apa enggak? Buktinya apa? Mau hadir. Kita mau hadir karena kita senang. Nggak ada yang terpaksa kan? Nggak ada yang nyari sesuatu kan? Udah hadir lah. Lapar, belum ada ngerik hati. Kali deh, 5 kali dibungkusin berkat. Udah kacang gitu ya. Besok mah kuaci biar gak lamaan ya. Yang seminggu masih gopek. Kacang Mas Reku udah naik, isi 5 biji. Makan bertiga bareng-bareng atu-atu. Kopong atu lagi jadi. Semuanya ikut gembira, ikut senang atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar dalam kitabnya Hadiah Ulami bi Dzikri Maulidi Syafi'i. Qad basyarat Suwaibatun Sayyidah Abul Habib Ataquha Farhana. Annal azaba mukhaffafun fi kulli islamin li farhatihi biman wafana. Hada mal kufri fa kaifa bi farhatihi biman wafana. Hada mal kufri fa kaifa bi farhatihi min tifaridin bila imana. Abu Lahab punya keponakan. Nabi Muhammad itu salah satu keponakannya Rasulullah. Karena senangnya Abu Lahab, karena gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Nabi besar Muhammad, dia punya budak namanya Soibah, punya pembantu namanya Soibah, dibebasin sama dia. Soibah udah pulang ke rumah, gak usah jadi budak saya lagi, saya bebasin. Sekarang udah kagak ada budak, ya udah kagak ada. Jangan membantu, dibilang budak jangan. Sekarang mah ART namanya, asisten rumah tangga. Ya, jangan namanya budak, nggak boleh. Enak, kata polisi lagi. Karena begitu senangnya Abu Lahab atas kelahiran keponakan barunya namanya Muhammad, dia ngebebasin budak. Lam yansa khaliqun Allahu farhatuhu bil Mustafa wa bidal hadith yatana. Allah nggak lupa sama orang yang udah senang, yang udah gembira, sama orang yang senang atas kelahiran Nabi besar Muhammad, nggak lupa. Sekalipun itu orang kufar, Abu Lahab ketika Rasulullah lahir senang, terus ketika udah gedenya pengen ngebunuh Nabi Muhammad. Sampai ngomongin barang siapa yang dapat Nabi Muhammad, baik hidup maupun mati saya akan berimbalan. Sampai segitunya. Tapi lamin sakholiquna lahu bar'atuhum bil Mustafa wa bil hadits yatana. Allah yang Maha Khaliq gak akan lupa dengan sikapnya Sayyidina Abu Lahab, gak lupa karena pernah senang. Annal azaba mukhaffafun fi kulli islainin li farhatihi biman wafana. Makanya setiap hari Senin siksanya orang kufur, terutama Abu Lahab, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas kegembiraannya, gembira sekali doang ketika lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada ma'al kufri, ini bagi orang yang kufur, orang non-muslim, orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, tapi adabnya Allah ringankan. Wa kaifa bi marhatihi min fuadin intila imana. Bagaimana kita selaku umat dengan Nabi besar Muhammad ketika kita hatinya dipenuhi dengan rasa cinta,
rasa mencintai kepada Nabi besar Muhammad, rasa ta'zim. Kita udah mau hadir di sini, mudah-mudahan hadir di sini Allah berikan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti diceritakan itu ketika di jembatan Siratal Mustaqim, orang itu berjatuhan seperti lemah, kayak tetesan air jatuhnya ke neraka jahanam. Jembatan bukan jembatan, bukan kayak jembatan sedane, mobil muat, truk masuk ke bukan. Jembatan Siratal Mustaqim saking tipisnya menggambarkan rambut di belah tujuh, jatuhnya ke neraka jahanam. Itu kalau kata kacang matang, ya, kacang lagi bahaya dah. Sampai terkompas gitu kali. Kita buasan bapak tuh kacang mulu. Memang kacang doang yang paling sedikit awal. Kalau mungkin yang nasi juga. Orang jatuhnya ke koprotil mai seperti tetesan air hujan yang menetes dari langit ke bumi. Tapi orang yang mau ta'zim, orang yang senang, orang yang gembira atas nama Nabi besar Muhammad, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Nanti di jembatan Mustaqim udah ditunggu nama Nabi besar Muhammad, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan dapat syafaat semuanya. Tapi kita sedikitnya harus mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya bagaimana? Pernah suatu ketika Rasulullah khutbah di suatu masjid yang ada di Madinah. Di situ semua kaum kafir Quraisy sudah menunggu. Di samping kanan, di samping kiri, di pintu sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, semua sudah menunggu. Nabi Muhammad disuruh khutbah, naik ke mimbar. Kemudian pas ketika ke mimbar, Nabi Muhammad baru membuka ceramahnya, beliau langsung diikat pakai sorban, lehernya langsung ditarik ke depan, langsung diseret, yang dari kanan langsung mukul, dari kanan dari kiri langsung injak, langsung diinjak, langsung dipukul, langsung disiksa di situ Muhammad sampai giginya patah. Sampai dalam satu riwayat beliau sampai bercucuran darah. Nabi besar Muhammad. Tapi beliau marah enggak? Kagak marah sama sekali. Udah sampai situ beliau pulang nemuin anaknya Sayyidah Fatimah. Langsung diperban di sini, sepanjang jalan diperban sama surga Nabi besar Muhammad. Wahai ayah, kenapa? Enggak apa-apa. Ini sebagian dari dakwahku, kata Rasulullah. Siapa yang berani-beraninya memukul engkau? Siapa yang berani membuat engkau seperti ini? Aku akan balaskan sekarang juga, nggak usah. Pada saat itu datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku sedih melihat engkau seperti ini. Izinkan aku sekarang membalikan gunung Uhud yang kutimpahkan kepala mereka semuanya. Kata Nabi, jangan. Karena saking sabarnya Rasulullah ini akhlak Rasulullah. Kalau kita gimana? Di jalanan lampu merah, senggol dikit bacok. Ya, saya pernah ngalamin lampu merah tuh. Ada anak muda bawa mobil, depannya ada aki-aki lagi jualan. Maksudnya jualan di bawah motor pakai gerobak kayak tukang bubur. Ini udah aki-aki. Kemudian pas lampu merah motornya mati, langsung diteriakin, sini belakangnya itu. Maaf ya kalau kasar ya. Nggak enak ya ini. Ada nih anaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kakinya darahnya kakinya ini pakai sorban. Wahai ayah, buka sorbannya, jangan. Emang kenapa? Kalau saya buka darahnya netes. Ya ini biar netes saja. Kata Sayyidah Fatimah, jangan. Emang kenapa? Kalau di darah satu netes ke bumi, demi Allah, bumi yang di belah bagian sana yang terdapat kaum Quraisy semuanya akan lenyap dimakan bumi. Saking marahnya bumi ketika Rasulullah sakit. Tapi Rasulullah jangan, sabar, tahan, nggak apa-apa, aku sabar. Itu alatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama kita teladani sedikit-sedikit akhlak Rasulullah.
Walaupun kalau nggak bisa semua, seenggaknya jangan tinggalin semua. Ada atuh mah sebiji mah diketiru ya. Cara makannya, cara duduknya, cara mandinya, cara segala-galanya kita ikuti Allah Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau bos bikinnya semuanya ada manfaat yang hadir di sini, memberikan semua sehat, afiat, keberkahan, panjang umur. Yang sedang usaha Allah mudahkan dalam usahanya, yang sedang bekerja Allah mudahkan dalam pekerjaannya. Kita yang sedang sekolah Allah mudahkan dalam belajarnya, Allah mudahkan dalam belajarnya. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Rasul Muhammad SAW di surgamu ya Allah. Wa rabbi waj'alna wa ahbabna fi darikal firdaus rajwana rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ila musna bi hurmatihim wa amitna fi tarikatihim wa ma'afatin fitani. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Allahumma fiqil lakum bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Rifai SPDI. Beliau adalah pengajar Ponpes Asana dari Tangerang. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Karena sudah di pucuk acara, saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.